Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali di tempat yang mulia ini insyaallah dalam lanjutan kajian tafsir juz amma sampai di surat Al-Infitar. Kita akan baca ayat 1 sampai 12. Ayat 1 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u faqarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin
يعلمون ما تفعلون. Silakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabb-mu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman Surah Al-Infitar ayat 1, Idzas samaa'un fatar. Idzas samaa'un fatar. Jika atau apabila as-sama, langit itu infatar, terbelah, ya, terbelah, ya, insyaqqat, ya, sebagaimana dalam surat Al-Insyiqaq, idzas samaa'u syaqqat, atau dalam surat yang lain yang mensyaqqatis sama fahiya yauma idzin wahiyah, dan terbelahlah langit karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Jadi idzas samaa'un fatarat, ini adalah kejadian pada hari kiamat. Langit terbelah, ya. Wa idzal kawakibu intatharat, dan apabila bintang-bintang itu intatharat, kata Imam Ibnu Katsir, ay tasaqatat, yaitu berjatuhan, berguguran. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila laut itu meluap. Idzal biharu fujirat, ya. Yaitu maksudnya fajjarallahu ba'daha fi ba'din, bahwa Allah meluapkan sebagian darinya dengan sebagian yang lain. Wa qala al-Hasan fajjarallahu ba'daha fi ba'din fadhahaba ma'uha. Al-Hasan mengatakan bahwa Allah meluapkan sebagian darinya dengan sebagian yang lain, lalu hilanglah atau lenyaplah airnya. Wa qala Qatadah, dan Qatadah mengatakan ikhtalata 'azbuha bimalihiha. Ya, Imam Qatadah mengatakan bahwa air yang tawar itu ikhtalat, akan bercampur ya, dengan air asin. Dengan air asin. Wa qala al-Kalabi wa qala al-Kalabi, berkata al-Kalabi, muliat. Idzal biharu fujirat, idzal biharu muliat, yaitu meluap. Itu makna atau tafsir daripada ya wa idzal biharu fujirat. Apabila al-bihar, laut itu fujirat,
ya meluap. Dan ayat selanjutnya wa idzal quburu bu'tsirat. Apabila kuburan-kuburan itu bu'tsirat, dibongkar. Buhitat, ya. Qala Siddi tub'atsar, ya. Apabila ya kuburan itu terbongkar atau kuburan-kuburan itu berserakan, lalu bergerak dan mengeluarkan semua yang ada di dalam perutnya. Taharraka fayakhruj min man fiha idzal quburu bu'thir. Jadi apa yang di dalam kubur itu nanti akan dibangkitkan. Alimat nafsun ma qaddamat wa akhar. Maka tiap-tiap jiwa alimat itu tiap-tiap jiwa itu akan mengetahui. Nafsu itu jiwa. Setiap jiwa manusia alimat ma qaddamat wa akhar. Apa yang telah dikerjakannya, wa akhar, dan apa yang telah dilewatkannya atau dilalaikannya, ya, dilupakannya. Ai idza kana hada hasala hada. Ya. Baik. Yaitu semua amal perbuatan yang terdahulu ya, yang dilupakannya akan diketahui. Kemudian ayat selanjutnya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang telah, ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka, apa yang telah memperdayamu, ya, apa yang telah membuat kamu durhaka, ya, bi rabbika, terhadap Tuhanmu, al-karim, yang maha pemurah, Hada tahdid, ini adalah ayat ancaman, ya, ayat ancaman, ya. Bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu terperdaya dari Rabbmu yang maha karim? Ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi ini adalah ayat yang terkandung di dalamnya ancaman, ya. Hada tahdidun la kama yatawahhamu ba'dun nas min annahu irsyad ilal jawab, ya, haitsu qala al-karim hatta yaqul qailuhum gharrahu karamuhu, ya. Jadi ini bukanlah ayat pertanyaan sebagaimana kesalahan sebagian manusia, pertanyaan yang butuh jawaban, sehingga mereka menjawab yang memperdaya adalah sebabnya adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik. Tapi ya makna yang dimaksud adalah apa yang memperdayakanmu terhadap Tuhanmu yang maha besar, yang maha azim. Apa yang membuat kamu terpedaya sehingga kamu berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu balas karunia-Nya dengan perbuatan yang tidak layak terhadapnya. Ini makna daripada alimat nafsul ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah membuat kamu durhaka terhadap Rabbmu yang maha karim, yang maha mulia, ya. Yaqulullah yaumal qiyamah ibna adam ma gharraka bi ibna adam madza ajabtal mursalin. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat akan bertanya kepada manusia, wahai anak Adam, wahai manusia, ya, ma gharraka, apa yang telah membuat kamu durhaka?
apa yang telah membuat engkau itu terpedaya terhadap. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ya, atau ya, mada ajabtal mursalin? Apa atau bagaimana jawabmu terhadap para rasul? Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kemudian tafsir yang lain dikatakan oleh sahabat Umar, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kalian itu berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha mulia? Maka Umar mengatakan al-jahl, kejahilan. Ya, kejahilan. Yang dikatakan Abdullah bin Umar juga mengatakan yang membuat kalian itu berbuat maksiat, yang membuat kalian itu terpedaya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Qala Ibnu Umar gharrahu wallahi jahl. Yang membuat terpedaya adalah kejahilannya dia. Ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Ini ayat yang berapa? Ya, ke-6. Selanjutnya ayat yang ke-7. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'ala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah khalaqaka, alladzi, yaitu Allah yang khalaqaka, yang menciptakanmu, fasawwaka, lalu membuat engkau ciptaannya dalam keadaan penciptaan yang sempurna, fasawwaka, dan menyempurnakan ciptaan, fa'adalak, dan membuat engkau itu, ya, seimbang ciptaannya. Wa qaulu ta'ala alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya. Jadi Allah yang Al-Karim. Apa yang membuat engkau itu durhaka kepada Al-Karim, yang maha karim, yang maha mulia, yang maha memberi, ya, yaitu Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah menyempurnakan ciptaanmu, yang telah menyeimbangkan ciptaan. Ai ja'alaka sawiyan, ya, ja'alaka sawiyan mustaqim mu'tadilal qamah muntasibuha fi ahsanil hayati wal ashkar. Yaitu Allah yang telah menjadikan kamu sempurna, tegak, mempunyai tinggi yang seimbang, dengan bentuk yang paling baik dan bentuk yang paling rapi. Dari ciptaan manusia, ya, ciptaan fisik manusia itu adalah ciptaan yang paling baik, ya, ciptaan yang paling baik. Ja'alaka, Syekh Utsaimin mengatakan alladzi khalaqaka minal adam wa aujadaka minal adam. Yaitu Allah yang maha karim, yang maha mulia, ya, yang maha memberi. Yaitu Allah yang telah menciptakan dari yang sebelumnya tidak ada. Fasawwaka ay ja'alaka mustawil khalqah laysat yadu aqwal min yadi. Yaitu Allah yang menciptakan, menyempurnakan ciptaan, yang tangan satu dengan tangan yang lain itu sama, sempurna. Tidak ada Allah menciptakan tangan yang satu lebih panjang dari tangan yang lain. Wala rijla aqwal min rijli. Tidak ada Allah menciptakan, ya, satu kaki lebih panjang dari kaki yang lain. Wala usbu aqwal min usbu. Tidak ada Allah menciptakan satu jari lebih panjang dengan jari yang lainnya, jari yang sama maksudnya. Biasa biliyadaini wal rijlain, semuanya disesuaikan, disempurnakan. Fatajid tawil fi yadihi wal tawil fi yadil ukhra wal qasir wal qasir wa huma majal. Semuanya seimbang, semuanya sama. Sawallahu azza wa jalla insan min kulli nahiyatin min nahiyatil khalq. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, memperbagus ciptaannya. Fa'adalak, ya, fikirah bisa ada yang membaca fa'adalak dan ada yang membaca fa'adalak.
ja'alaka muqtadiral qamah mustabil khilqa lastaqal bahaim. Jadi Allah itu menciptakan ciptaan fisik manusia itu sangatlah seimbang, tidak seperti binatang ternak allati lam takun mu'addalah bal ya tasiru ala yadayha wa rijlihi. Yang mana hewan ternak itu berjalan dengan kedua kaki dan kedua tangannya. Amal insan fa innahu khassahu Allah bihadhil khasis. Adapun manusia penciptaannya dikhususkan. Jadi kaki adalah sesuai dengan fungsinya untuk berjalan. Tangannya ada di atas dan kepalanya ada di atas. Tidak seperti hewan ternak. Jadi kepalanya itu sama tingginya dengan bagian belakangnya. Adapun manusia tidak. Ya, kepalanya ada di atas. Ini disempurnakan, dimuliakan. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang paling ahsan. Kemudian ayat selanjutnya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkab. Dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki. Rakkab, Allah menyusun tubuh. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala qala Mujahid fi ayyi syabahin ya fi ayyi syabahin abin aw ummin aw khalid aw ammi. Ya. Fi Aisyah. Jadi mirip siapa saja, apa mirip dengan ibunya, bapaknya, pamannya, ya. Ini semua Allah yang menghendakinya. Menurut apa yang Allah kehendaki. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba, ya. Yakni Syekh Utsaimin mengatakan Allahu rakkabaka fi ayyi suratin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakanmu dengan rupa yang Allah kehendaki. Minan nas man wajhi. Di antara manusia ada yang wajahnya bagus. Di antara manusia ada yang wajahnya tidak bagus. Ada yang wajahnya sedang. Ada di antara manusia mempunyai kulit yang putih. Ada yang kulitnya merah. Ada yang kulitnya hitam. Ada yang sedang-sedang antara putih dan hitam misalnya. Ayu suratin yurakkibuka Allah azza wa jalla ala hasabi masyiati. Jadi apapun rupa manusia semuanya diciptakan atas dasar fi ayyi suratin ma syaa. Ya. Fi ayyi suratin, dalam bentuk apa saja, dalam rupa apa saja, ma syaa, sesuai dengan kehendak Allah, masya'a, sesuai dengan kehendak Allah. Rakkabaka, Allah susun. Allah susun tubuhmu atau Allah susun rupamu. Walakin azza wa jalla sya'a lil insani an takuna suratuhu ahsana suwar. Tapi ingat bahwa apapun rupanya, bagaimanapun rupanya, itu semuanya adalah rupa yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya rupa yang telah Allah berikan untuk masing-masing jiwa manusia, untuk masing-masing fisik manusia. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa artinya tadi? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa artinya? Silakan baca. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah? Ya, Maha Al-Karim, Maha Pemurah. Al-Karim tersebut ditafsirkan dengan apa? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi
ayyi suratin ma syaa rakkaba. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang kamu bermaksiat dengannya, yang kamu berani sama Allah Subhanahu wa taala, Dia yang telah menciptakan kamu. Ya. Dari yang sebelumnya tidak ada. Dia yang telah menyempurnakan ciptaan. Dia telah menyeimbangkan ciptaan. Dia yang telah memberikan rupa kepada, ya. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kamu durhaka sama Allah yang Al-Karim, Maha Pemurah? Ini pertanyaan perlu dijawab kan? Tadi apa kata Imam Ibnu Katsir? Ini bukan pertanyaan yang perlu dijawab. Ini adalah ancaman. Kenapa kamu berani-beraninya kamu manusia, ya, yang Allah ciptakan, yang Allah berikan dengan segenap perangkat, ya, alat, ya, pendengaran, alat penglihatan, alat untuk memikirkan dari hati dan akal pikiran. Allah sudah sediakan apa yang kalian butuhkan. Wa atakum min kulli sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apapun sudah Allah berikan, apapun sudah Allah siapkan untuk. Ma gharraka bi rabbikal karim. Masih berani durhaka sama Allah. Kok berani gitu? Jadi ini bukan pertanyaan yang butuh jawaban, akan tetapi ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat selanjutnya. Kalla bal tukadzibuna biddin. Apa artinya? Kalla, bukan hanya durhaka saja. Kalla, bukan hanya durhaka saja. Bal tukadzibuna biddin. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Ay innama yahmilukum ala muwajahatil karimi wa muqabalatihi bil ma'asi takdzibun fi qulubikum bil ma'adi wal jazaa'i wal hisabi. Kata Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya apa yang membuat kamu itu berani dengan yang Maha Pemurah, berani dengan yang Maha Karim, sehingga engkau melawan, sehingga engkau mendurhakainya bil ma'asi, dengan maksiat. Sebabnya apa coba kira-kira? Sebabnya adalah bal tukadzibuna biddin. Engkau mendustakan ad-din. Engkau mendustakan hari pembalasan. Engkau mendustakan hari kebangkitan. Ya, engkau, ya, mendustakan hari kiamat. Takdzibun fi qulubikum bil ma'ad wal jazaa wal hisab. Yaitu pendustaan dengan hatimu dengan hari kebangkitan, hari pembalasan, hari di mana manusia itu akan dihisab. Itu diantara sebab manusia, ya, berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya apa? Al-imanu bil yaumil akhir, al-tu'mina bil yaumil akhir. Di antara rukun iman, dari 6 rukun iman itu adalah engkau beriman kepada hari akhir, dengan hari kiamat. Sehingga orang yang beriman, percaya bahwa nanti dia akan dihisab, bahwa nanti dia akan mendapatkan kitab catatan amalnya, bahwa nanti dia akan dihitung amalannya, bahwa nanti dia akan ditimbang amalannya, bahwa nanti dia akan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dilakukannya, ya, maka dia akan sungguh betul-betul mempersiapkan dengan baik. Dan orang yang cerdas, kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar cerdas itu, kata Nabi, adalah orang yang senantiasa bermuhasabah,
introspeksi diri dan beramal persiapan untuk kematiannya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Ya. Dan orang yang bodoh, orang yang lemah itu adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya wa tamana. Dan dia berharap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 10, 11, 12. Wa inna alaikum lahafizin. Sungguh bagi kalian, wa inna itu adalah penegasan, sungguh, artinya sungguh, inna alaikum, atas kalian lahafizin, benar-benar, lamnya di sini adalah penegasan lagi. Sungguh atas kalian benar-benar ada malaikat hafizin yang mengawasi pekerjaan kalian. Kiraman katibin, malaikat yang kiraman. Kiraman itu adalah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katibina, malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat amal-amal kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi malaikat diberikan tugas, ada yang diberikan tugas untuk mengawasi, ada yang mencatat. Setiap hari, setiap malam ada malaikat di sekeliling kita. Di sebelah kanan kita ada malaikat, di sebelah kiri kita ada malaikat, di depan kita ada malaikat, di belakang kita ada malaikat. Ada berapa malaikat? Ada 4 malaikat. Setiap hari gantian, nanti ada malam hari gantian. Ya. Di malam harinya. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan surat Qaf ayat 18. Tidaklah setiap apa yang diucapkan oleh manusia kecuali ada malaikat pencatat amal baik dan ada malaikat pencatat amal buruk. Ya. Jadi setiap manusia ada malaikatnya. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yani Mukatsir mengatakan, inna alaikum lamalaikatu hafaz kiraman fala tuqabiluhum bil qabaih fa innahum yaktubuna alaikum jami'a amalikum. Maksudnya adalah sungguh kalian mempunyai malaikat yang menjaga, malaikat yang mulia. Maka jangan sekali-kali kalian itu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena innahum yaktubuna alaikum jami'a amalikum. Semua apa yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat. Maka kita mestinya malu dengan siapa? Pertama dengan Allah yang Maha Al-Alim, yang Maha mengetahui, yang Maha melihat. Kemudian malu kepada malaikat. Ya. Makanya ada hadis dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, innallaha yanhaakum 'anit ta'arri fastahyu min malaikatillah alladzina ma'akum kiram al-katibin alladzina la yufariqunakum illa inda ihda thalathi halat al-gha'id wal janaba wal ghusl. Idza iktasala ahadun bil ara'i falyastatir bi thawbihi aw bi jalha'idin aw bi ba'irihi. Ya, ada hadis yang
dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi mengatakan sungguhnya Allah melarang kalian, sungguhnya Allah melarang kalian dari telanjang. Ya, maka malu terhadap malaikat Allah yang bersamaannya, malaikat yang mulia, malaikat yang mencatat, yang tidak pernah berpisah dengan kalian, selalu ya mendampingi kalian, illa inda ihdatala, kecuali dalam tiga kondisi, malaikat tidak bersama kita. Yang pertama adalah ketika kita buang hajat, yang kedua adalah ketika junub, yang ketiga adalah ketika mandi. Oleh sebab itu ketika kalian mandi, hendaknya kalian itu membuat penghalang, artinya tertutup, baik dengan dinding atau dengan kendaraannya, dengan apa saja. Ya, mandi di tempat yang tertutup. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, Imam Syekh Utsaimin mengatakan fa'ala kulli insanin hafadha yaktubuna kullama qala wa kullama fa'ala. Jadi manusia itu ada malaikat yang mencatat perkataannya, yang mencatat perbuatannya. Haula'il hafadhah kiram laisa li'aman. Mereka itu malaikat yang terpuji bukan tercela. Bal indahum minal karam ma yunafi an yadhlim ahad. Malaikat tidak berbuat baik. Fa yaktubu alaihi ma lam ya'mal. Jadi malaikat itu akan mencatat apa yang sudah diamalkan. Yang tidak akan pernah berbuat zalim, tidak akan pernah berbuat curang. Ya, li'annahu mausufuna bil karam. Kenapa? Karena malaikat itu mempunyai kiromah, sifat karam, yaitu maha pemurah, maha terpuji. Ya, ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang dikerjakan manusia. Imma bil musyahadati in kana fi'lan, ya, dengan melihatnya langsung ketika dia melakukan perbuatan, wa imma bisima'i in kana qaulan, atau mendengar jika manusia itu mengatakan sesuatu. Bal inna amalal qalbi yattali'uhumullah alaihi. Bahkan apa yang dibisikkan dalam hati manusia, malaikat pun tahu, mengerti dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat hasanah. Barang siapa yang menginginkan perbuatan baik, falam ya'malha, tapi belum sempat untuk mengamalkannya, baru niat saja untuk melakukan kebaikan, tapi belum sempat atau belum bisa atau belum mampu mengamalkannya, ya, kutibat hasanah. Apa kata Nabi? Maka akan ditulis untuknya satu kebaikan. Siapa yang tulis? Malaikat. Malaikat tahu dengan izin Allah Subhanahu. Wa man hamma bisayyi'ah, dan barang siapa yang berniat untuk berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, walam ya'malha, dan ya tidak dia kerjakan, kutibat hasanatun kamilah. Ada yang mempunyai rencana yang buruk, mempunyai keinginan niat buruk atau dosa maksiat, tapi dia tidak jadi dikerjakan, ya, tidak dikerjakan. Kutibat hasanatun kamilah. Nah, dia sadar ya, tadinya ingin mengerjakan sesuatu yang tercela, yang dosa, lalu dia sadar dan tidak dikerjakan. Ya. Niatnya mau ngomong
belum ada kesempatan. Nah ini timingnya belum pas, nanti ditunda. Bukan itu maksudnya. Jadi punya niat buruk terus ada, tidak dikerjakan. Ya. Maka ditulis baginya satu kebaikan yang sempurna. Ya, kebaikan sempurna. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini keinginan hati. Ya, maksud-maksud hati, bisikan-bisikan hati yang belum sempat dikerjakan, maka akan berbuah apa? Berbuah pahala jika itu sebuah kebaikan, ya berbuah pahala jika itu sebuah keburukan, tapi dia tidak kerjakan, tidak jadi dikerjakan. Ya. Li'annahu taraka halillahi azza wa jalla. Karena dia meninggalkan dosa itu, karena dia tinggalkan keinginan jahat itu, rencana dosa itu, rencana maksiat itu dia tinggalkan lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena belum sempat atau bukan karena belum pas atau dan yang lainnya. Kalau orang berencana jahat tapi belum pas waktunya, ini bukan namanya dapat pahala, tidak dapat pahala, karena dia menginginkan, terus masih menginginkan kejahatan itu berencana, maka dia akan menjadi dosa seterusnya. Ya, seterusnya. Wal awwal yuthab ala mujarradil ham bil hasanah. Adapun yang pertama akan diberikan pahala, ya, mujarradil ham bil hasanah, ya, dengan sebab niat saja untuk berbuat kebaikan dia akan mendapatkan pahala. Baik, ini yang bisa kita sampaikan dari tafsir surah Al-Fitar ayat 1 sampai 12. Ya, yang pertama kesimpulannya bahwa seorang muslim, seorang mukmin wajib untuk beriman dengan hari akhir atau dengan hari kiamat. Ini kesimpulan atau kaidah yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fitar menceritakan kejadian-kejadian yang dahsyat ketika hari kiamat. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Ayat 1 sampai 5. Ini di antara gambaran huru hara hari kiamat, keadaan langit yang terbelah, keadaan bintang-bintang yang jatuh berguguran, keadaan laut yang meluap, keadaan kuburan yang berserakan, ya. Kemudian tiap jiwa itu akan mengetahui apa yang telah dilakukan selama di dunia, ya, apa yang dikerjakan atau yang dilalaikan. Kemudian faedah yang kedua, ya, faedah yang kedua, haramnya manusia itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haramnya manusia itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah Maha menciptakan segala sesuatu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, di antara sebab seorang itu berbuat maksiat adalah karena dia tidak percaya dengan hari akhir. Di antara sebab dia berbuat maksiat adalah ketika dia tidak percaya dengan hari akhir. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 5. Ya. Di antara faedah nomor 5 bahwa Allah mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk menjaga, mencatat amal manusia. Ya. Kemudian malaikat-malaikat mempunyai sifat kiram, yaitu mulia. Ya, kiram, mulia. Artinya tidak akan pernah curang dalam pencatatannya, tidak akan pernah mengkhianati akan tugas dan amanahnya. Ya.
mengetahui apa yang dilakukan setiap amal manusia yang lahir maupun yang batin, yang zahir maupun yang batin. Demikian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah